Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Perkenalkan, saya Ahmad Maradia Tubi Farul Jalil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Al-Qotsar dengan NIM 240901500042. Perkenalkan, nama saya Tirsa Aulia dengan nomor NIM 240901500048. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsyanda dengan NIM 242091500045. Perkenalkan, nama saya Reski Nurdin dengan NIM 240901502053. Konsep dasar CSR atau Corporate Social Responsibility dan etika bisnis. Yang pertama yaitu CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan tugas bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar operasionalnya. Corporate Social Responsibility atau bisa saja kita sebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pihak, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. CSR merupakan manifestasi dari etika dan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak. Dalam CSR, perusahaan tidak hanya berfokus kepada kepentingan profit, tetapi perusahaan juga berfokus pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Yang kedua adalah etika bisnis. Etika dalam pengertian filosofi adalah studi tentang perbuatan yang dinilai sebagai tindakan atau perilaku baik, bermoral, dan berperilaku etis, dan tindakan yang dinilai buruk, tidak bermoral, atau tidak etis. Secara umum, etika bisnis merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dan menjalankan bisnis dengan cara yang benar dan adil. Ada beberapa konsep atau prinsip-prinsip utama dari etika bisnis. Yang pertama itu kejujuran dan transparansi. Kedua, keadilan, tanggung jawab, integritas, dan menghormati hak dan kepatuhan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Poin kedua yaitu benturan CSR terhadap lingkungan masyarakat dan dorongan atau motivasi melakukan CSR. Benturan dapat terjadi ketika kebijakan atau program tanggung jawab sosial perusahaan tidak selaras dengan kebutuhan atau harapan masyarakat setempat. Ada beberapa contoh benturan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian kebutuhan. CSR yang dirancang tanpa melibatkan masyarakat bisa menghasilkan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua, yaitu konflik kepentingan. Perusahaan mungkin menjalankan CSR yang bertentangan dengan kepentingan lingkungan. Contohnya, perusahaan tambang yang melakukan reboisasi, tetapi aktivitas penambangannya merusak lahan produktif masyarakat. Ketiga, yaitu dampak lingkungan negatif. Ada CSR yang dianggap tidak serius dalam mengatasi dampak negatif operasi suatu perusahaan, seperti pencemaran air atau udara yang tidak ditangani dengan baik, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat yang terdampak. Yang keempat, yaitu kesalahpahaman atau komunikasi yang buruk. Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami niat atau skala CSR perusahaan. Ini bisa memicu ketidakpuasan atau persepsi bahwa CSR adalah pencitraan semata. Dan terakhir yaitu ketidakadilan distribusi manfaat. Manfaat dari program CSR mungkin hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, terutama pihak-pihak yang dekat dengan perusahaan, sementara kelompok lain tidak merasakan manfaat yang sama. Ada beberapa dorongan atau motivasi utama bagi perusahaan untuk melakukan CSR. Pertama yaitu tanggung jawab etis. Perusahaan merasa berkewajiban secara moral untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen etis. Yang kedua yaitu meningkatkan citra perusahaan. CSR membantu membangun reputasi yang baik dan meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, bisnis, dan masyarakat umum. Ketiga yaitu regulasi dan kepatuhan.
Di beberapa negara, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Yang keempat yaitu pengembangan hubungan dengan masyarakat. Dengan menjalankan CSR, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas lokal. Ini menciptakan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat yang bisa mengurangi konflik dan memperlancar operasi bisnis. Kelima yaitu pengelolaan risiko. CSR membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko reputasi atau risiko sosial. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan jangka panjang. Melalui CSR, perusahaan bisa mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan membantu memastikan keberlanjutan sumber daya dan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Yang ketiga itu bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, CSR lingkungan. Bentuk CSR ini berfokus pada pelestarian dan perlindungan lingkungan serta upaya untuk meminimalkan dampak negatif operasional perusahaan terhadap alam. Yang kedua, CSR sosial dan komunitas. CSR ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang ketiga, CSR ekonomi. Fokus CSR ekonomi adalah mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Contohnya, lingkungan kerja sehat dan aman. Memberikan lingkungan kerja yang aman dan memastikan kondisi kerja yang sesuai dengan standar keselamatan. Yang keempat, CSR kesejahteraan karyawan. Bentuk CSR ini berfokus pada kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Contohnya itu mendukung UKM lokal, memberikan kemitraan atau pendanaan kepada usaha kecil dan menengah di sekitar area perusahaan. Yang kelima itu adalah CSR filantropi. Ini adalah CSR yang berbasis pada donasi dan sumbangan kepada masyarakat atau organisasi non-profit. Bentuk filantropi dapat berupa donasi tunai, perusahaan memberikan sumbangan uang kepada organisasi sosial, pendidikan, atau amal. Sekian. Oke, materi selanjutnya yaitu contoh CSR dan etika bisnis PT Semen Tonasa. Bagian A, CSR atau tanggung jawab sosial PT Semen Tonasa. Perseroan telah menetapkan blueprint CSR sebagai manual book pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan Corporate Social Responsibility atau TJSL. Yang di dalamnya terdapat strategi flagship CSR Semen Tonasa yang mengambil tema konservasi energi untuk negeri. Perseroan telah menetapkan 4 pilar utama yang di dalamnya terdapat berbagai program dan kegiatan TJSL. Pilar TJSL tersebut adalah program Sehat Tonasa, Cerdas Tonasa, Bina Mitra Tonasa, dan Desa Mandiri Tonasa yang memiliki sasaran strategis. Bagian A, meningkatkan kesehatan dan mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat, lingkar dan karyawan PT Semen Tonasa. Bagian B, meningkatkan kualitas pendidikan yang berkesinambungan dan memberikan manfaat bersama. Yang bagian C, kemitraan dalam menjalankan program ekonomi yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Bagian D, pengelolaan kawasan desa lingkar untuk mengurangi dampak operasi, kelestarian, lingkungan, dan dukungan energi. Sebagai perseroan yang beroperasi dan berkembang di tengah masyarakat, Semen Tonasa turut bertanggung jawab dan mendorong kemajuan masyarakat sekitar dengan berdasar pada 7 prinsip utama. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, kejujuran dan kepercayaan. Yang keempat, keswadayaan. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kemitraan dan kesetaraan. Yang ketujuh, kemandirian. Tonasa bersaudara dalam pelaksanaannya program tanggung jawab sosial dan lingkungan Semen Tonasa dinamakan Tonasa Bersaudara yang memiliki 5 pilar, yaitu yang pertama, Tonasa Mandiri, bentuk partisipasi yang aktif perusahaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Yang kedua, Tonasa Cerdas, peran serta perusahaan secara aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, Tonasa Sehat, kepedulian perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup
dan kesehatan masyarakat dalam lingkungan. Yang keempat, Tonasa bersahaja, kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan peran secara aktif terhadap pengembangan aspek seni dan budaya. Yang kelima, Tonasa hijau, pengejauhan tahan dari komitmen perusahaan serta berkelanjutan. Bagian B, etika bisnis perusahaan PT Semen Tonasa. Selanjutnya, etika bisnis perusahaan PT Semen Tonasa. Yang pertama, hubungan dengan pemegang saham atau stockholders. Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, ketetapan rapat umum pemegang saham, serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu, dan lancar. 2. Hubungan dengan karyawan. Perusahaan menganggap bahwa karyawan merupakan aset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Hubungan dengan pelanggan atau customer. Perusahaan berusaha menjadi pilihan terbaik bagi pelanggannya. Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, yaitu dengan usaha membina hubungan dengan dan memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu, serta solusi yang inovatif kepada pelanggan. Perusahaan akan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa sebenarnya menjadi kebutuhan pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan dengan pesaing atau kompetitor. Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan fair dengan para pesaing. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat. Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat. Dimanapun perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian penjelasan dari kelompok 4 tentang CSR dan etika bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang CSR dan etika bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang CSR dan etika bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.